kopi akan punah di tahun 2050. Kopi itu nggak bisa lagi tumbuh karena kepanasan. Karena Arabica itu adalah jenis kopi yang cukup lemah sama hama. Tanam itu di ketinggian 1000 ke atas. Dan mereka tuh ya butuh kelembaban itu yang dibentuk oleh climate sekitarnya kan. Banyak banget nih bilang, gampang kok kalau misalkan memang di ketinggian 1200 sudah nggak bisa, ya kita naik aja terus. Kan di atas toh masih akan dingin juga kan. Loh, tapi kan sebenarnya tidak seperti itu dunia ini bekerja kan. Kan bagaimanapun yang paling atas dari gunung ini kan yang paling sakral dan yang paling banyak mikrobanya kan. Ekosistem di atas hancur, semakin ke bawahnya pasti akan makin hancur gitu loh. Di luar kopinya itu hilang, flora fauna yang lain pun mati juga gitu loh. Ada berapa juta orang tuh akan kehilangan mata pencaharian dari kopi. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apakah kopi akan punah? Di era krisis iklim yang membawa narasi kepunahan semakin dekat, diprediksi bahwa hampir setengah lebih spesies biji kopi akan punah pada tahun 2050. Bagaimana kita bisa menghentikan narasi ini menjadi nyata? Apa dampaknya terhadap sosial dan ekonomi para petani yang hidup bertahun-tahun merawat biji kopi ini? Di episode ini kita bertemu dengan Rinaldi Nurpratama, seorang coffeepreneur dan founder dari Dua Coffee dan Heyo Coffee. Kita akan membahas interseksionalitas filosofi bisnis, keberlangsungan petani, dan juga masa depan bumi di balik seduhan secangkir kopi. Halo semua, kembali lagi di episode Sabda Bumi. Kali ini seperti biasa kita di Jakarta di halaman 7. Dan di sebelah saya ada sebuah speaker spesial, Mas Rinaldi. Seorang coffeepreneur dan juga founder dari Dua Coffee dan Heyo Coffee. Salah satu topik baru untuk Sabda Bumi, yaitu kita pertama kalinya kita ngomongin tentang kopi. Dan kita mencoba menghubungkan dengan lingkungan dan krisis iklim khususnya gitu kan. Mas Aldi termasuk orang yang cukup aktif sekarang ini ngebicara tentang hubungan kopi dan iklim khususnya gitu. Dan apalagi juga kesejahteraan tentang petani lokal gitu kan. Jadi aku pengen mengeksplor hal itu gitu kan Mas. Tapi mungkin sebelum aku bahas tentang sustainability, kita bahas sisi entrepreneurship-nya nih, coffeepreneur gitu kan. Mungkin boleh nggak mungkin Mas ceritain, Mas Aldi tuh awalnya bisa bertemu dengan kopi itu gimana sih? Sebenarnya awalnya itu aku dulu kerja di international company awalnya. Terus waktu di company itu juga aku ngerasa teman-teman sekitar itu pengopi gitu, tukang ngopi. Plus orang tua aku di rumah dari dulu emang tukang minum kopi juga. Jadi bangun tidur mereka itu ya setelah ritual sholat pasti ibu tuh buatin kopi buat bokap dan mereka biasanya ngopi bareng terus sambil ngobrol bareng gitu. Jadi satu hari ibu sama ayah itu bisa mungkin 3 gelasan kopi setiap hari. Jadi memang sebenarnya aku di keluargaku itu udah pengopi dari awal. 2012 itu coffee shop mulai menjamur lah di Jakarta gitu. Dan aku ngelihat kultur ngopi, ngafe itu kayaknya sesuatu hal yang unik gitu loh. Karena aku ngelihat banyak banyak ide-ide itu bisa tercetus karena kita ngumpul di kafe. Itu satu. Lalu juga biasa di kafe itu kita tidak melihat siapa dia, siapa, tapi kita bergabung aja di situ as a community. Pada saat itu aku ngomongin ya 2012 gitu loh. Abis itu aku ngerasa tahun 2015 ketertarik, itu 2012 awal, semakin 2015 aku ngeliat ketertarikan aku kepada kopi itu makin dalam. Karena ternyata kopi itu kita tuh butuh tahu ya originnya itu tuh dari mana. Lalu petaninya itu siapa. Itu membuat sebuah kopi tuh menjadi jauh lebih menarik daripada zaman aku kecil ngeliat ibu bapakku ngopi, udah gitu aja gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak there's so much story of a cup gitu loh. Jadi aku ngerasa kayaknya seru ya kopi. Akhirnya mulai bertanya-tanya dan ternyata aku ngerasa teman-teman di perkopian tuh sangat terbuka, sangat willing buat berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu. Itu yang ngebuat aku jatuh cinta yang pada akhirnya tahun 2016
Dua Coffee itu lahir. Oh, oke. Sebenarnya kalau dari Mas yang Mas tahu tuh, kenapa bisa ada trigger orang mulai tertarik dengan story, Mas, dalam dunia kopi? Seingat aku itu start dimulai setelah krisis ekonomi dunia di 2008, di mana masyarakat ini yang lagi-lagi ini yang aku percaya ya, ngerasa banyak ditipu oleh consumerism gitu loh. Sehingga pasca krisis ekonomi dunia 2008, orang-orang tuh jauh lebih concern terhadap originalitas sebuah barang atau apa semua itu dari mana sih. Mereka ingin tahu transparansinya tuh seperti apa gitu, sampai kepada tangan mereka yang dimana mereka memakai produk itu gitu. Jadi mungkin starting point-nya dari situ, Ki. Salah satu yang membuat Mas mulai memasuki coffeepreneur ini, tapi juga mulai masuk ke ranah sustainability dan melihat kayak kopi dan lingkungan tuh berhubungan gitu, dan apa yang terjadi dengan masa depan kita. Mas cerita waktu itu Mas ketemu ada beberapa mentor ya, atau seorang mentor namanya Pak Eko ya. Iya, betul. Mungkin Mas boleh cerita nggak, maksudnya pengalaman awal cerita Mas ketemu dia dan apa yang membuat Mas kayak akhirnya ini ada hubungannya dengan krisis iklim gitu. Jadi gini, ada satu koperasi kopi namanya Classic Beans. Lalu mereka ini juga punya paguyuban tani kopi namanya Sunda Hejo. Dan memang Classic Beans ini salah satu foundernya itu adalah Pak Eko. Di sini Pak Eko itu selalu menjelaskan satu adalah yang paling penting untuk mereka itu adalah lakukan hal-hal kecil dengan tulus. Gitu. Nah, hal-hal kecil yang mereka sebut ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi awalnya teman-teman ini tuh adalah para pecinta alam sebenarnya. Oh, awal pecinta alam. Awalnya pecinta alam, lalu melihat potensi kopi ini, akhirnya mereka merasa gimana caranya menemukan dengan kecintaan alam mereka dan juga mereka bisa menghasilkan sesuatu dari kopi itu sendiri. Akhirnya mulai belajar, mulai apa semua. Nah, awalnya itu mereka juga banyak banget melakukan reforestasi, karena yang kita tahu banyak banget tempat-tempat di Jawa Barat itu yang ya gundul, entah itu dari penebangan liar ataupun memang kebakaran hutan gitu loh, banyak sekali gitu loh. Akhirnya mereka awal-awalnya itu cuma nanemin gitu loh, sampai pada akhirnya setelah Classic Beans ini ke form, akhirnya mereka selalu bikin pembibitan setiap tahun. Dan bibit itu boleh diambil oleh siapapun. Ya pembibitannya ya banyak ya, ada bibit alpukat lah, duren, pete, pokoknya semua yang menghasilkan. Jadi mereka itu bukan mereka mendesain kebun mereka menjadi hutan. Tapi justru mereka membuat hutan yang di dalamnya ada kopinya gitu loh. Jadi untuk mereka yang paling penting adalah hutannya itu sendiri. Jadi kalau area dan tanah di situ tuh sudah baik, mau ditanemin apapun itu pasti baik juga hasilnya. So yang terpenting adalah hutannya dulu baik. Awal aku tertarik itu sama Classic Beans dan khususnya Pak Eko as a mentor tuh, ternyata kalau memang tanahnya subur, kita nggak usah pusing lagi mau nanam apa di dalamnya gitu loh. Jadi roots-nya lah yang harus diperbaiki, bukan outcome yang dibenerin gitu loh. Jadi dari situ aku mulai mikir bahwa berarti memang bagaimanapun kita mau melawan destruction, ya pada akhirnya alam tuh akan berbicara di opposite sides gitu loh, menurut aku gitu loh. Betul, lumayan banyak juga ya Mas, maksudnya dari pertemuan Mas dengan Pak Eko ini lumayan mengubah konsep Mas dalam memandang sebuah coffeepreneurship gitu loh ya. Bener Ki, bener banget gitu loh. Karena Mas, yang ketika pas sudah bertemu dia akhirnya ada sesuatu yang mengetuk Mas itu, apa yang Mas yang lakukan kayak merubah something gitu tiba-tiba? Mungkin yang paling pasti gini, karena aku selalu ditekankan juga berkali-kali sama Pak Eko, lakukan hal-hal kecil dengan tulus. Sekecil apapun kalau kamu ngelakuin itu tulus, pasti hasilnya itu akan baik. Misalkan apa Ki? Waktu itu di Dua Coffee, aku ngeganti cups takeaway yang plastik itu menjadi yang reusable.
Oke. Tadinya kan sekali buang. Jadi sekarang reusable. Dan aku berkali-kali bilang sama customer dan juga kadang tuh kita kasih notes gitu bahwa teman-teman cups ini bisa digunakan berkali-kali. Jadi jangan langsung dibuang. Itu hal paling kecil yang bisa aku lakuin. Lalu yang kedua, biasanya kan kita selalu ada ampas kopi, Ki. Nah, ampas kopi itu sebenarnya kan bisa kita pakai untuk pupuk di tanaman kita. Oh, itu memang itu works ya. Gitu. Nah, jadi akhirnya ya sudah beberapa waste kopi kita sama kita taruhin di tanaman-tanaman di toko-toko kita, dan alhamdulillah sekarang kita udah nggak pernah beli tanaman untuk ngisi kafe. Kita cuma tinggal nyetek aja. Dari yang udah kita tanam, nyetek dipindahin ke toko ini, toko itu. Jadi kita cuman investasi pertama beli tanaman, akhirnya kita bisa ngisi sendiri gitu loh, Ki. Packaging kopi retailnya itu udah kita ganti pakai rice paper. Jadi dengan harapan kalau memang itu akan terbuang ke tanah atau ke apapun, within 3 atau 4 bulan kalau aku nggak salah ya, itu sudah terurai. Memang cost-nya lebih mahal, Ki. Maksud aku, tapi kalau kamu nggak start at some point, kapan kamu mau ngelakuin ini gitu? Benar. Gitu sih. Kebayang nggak kalau di Jakarta misalkan ada berapa, misalkan 1.000, 2.000 pengusaha yang melakukan hal yang sama, kan pasti hasilnya jauh lebih baik kan gitu. Benar. Gimana Mas? Maksudnya ngebatasin kalau misalnya kita, kalau dari Mas sendiri lah gitu kan, profit dan sustainability bisa seimbang gitu. Kan ini kan menjadi sebuah dilema kadang ya kalau di dalam. Itu memang dilema sih, karena akan pada akhirnya di dalam situ kita pasti akan, apalagi sama orang finance ya, pasti tuh biasanya akan berantem gitu, akan gontok-gontokan gitu. Cuman menurut aku itu udah necessary untuk dilakukan gitu loh. Menurut aku pada akhirnya bisnismen harus berani legowo untuk melepas sekian rupiah dari keuntungan mereka untuk melakukan hal yang benar. Itu sih, Ki. Ya itu dia, nggak bisa dilakukan hanya untuk hanya satu orang. Kalau seandainya ini bisa dilakukan sama orang-orang lain, legowo, ikhlas, pasti akan bisa sih. Sebenarnya aku nggak mau bilang ini menyakitkan sih ya, tapi ini adalah sebuah proses yang memang harus kita laluin untuk menjadi sebuah perusahaan yang lebih bertanggung jawab. Ya kamu harus belajar ini, karena eventually kita akan menuju ke arah sana gitu loh. Jadi kalau kamu nggak exercise sekarang, ya mau kapan? Kalau dari Mas yang tahu lah, Mas kan lebih banyak riset juga tentang petani lokal, isu-isu petani kopi di Indonesia kan. Tantangan utama kita saat ini ya, petani-petani kita itu apa, Mas? Uang sih, Ki. Kalau boleh jujur ya. Karena modal itu sangat penting untuk para petani. Karena gini, Ki, cycle petani itu cycle panen di Indonesia itu kan hanya 1 kali, Ki. Kamu kebayang nggak, panen itu cuma 3 bulan. Oh iya gitu. Iya. 9 bulan sisanya mereka makan apa? Gitu. Jadi yang paling banyak praktek-praktek yang terjadi di Indonesia itu perusahaan-perusahaan besar itu manjerin di awal, tapi mereka nembak harga. Petani karena butuh uangnya itu untuk produksi kopinya, untuk mereka hidup, ya sudahlah, we don't have other choices. Kalau seandainya dari perbankan mau melakukan itu, petani itu nggak bisa melakukan pinjaman tanpa ada agunan. Layer banyak ini. Layernya tuh sangat banyak sebenarnya, Ki. Sangat amat banyak gitu loh. Tapi ya sedihnya memang teman-teman di hulu tuh tidak memiliki proteksi sih yang baik gitu loh. Tidak memiliki proteksi yang baik dari segala aspek gitu loh. Jadi sehingga ya tadi mereka dapat panjeran uang di awal, ya sudah deh kita kerja dengan uang yang ada gitu loh. Jadi sebenarnya layernya itu tuh, layer problemnya tuh sebenarnya banyak, tapi mostly adalah yaitu karena mereka hanya panen
dalam 1 tahun itu hanya sekali, jadi 9 bulan sisanya itu ya mereka harus ngapain gitu loh. Jadi ya problem utama mungkin adalah permodalan sih. Permodalan gitu loh. Apa yang what can we do ya, maksudnya sebagai mungkin coffee enthusiast gitu. Mungkin kalau sebagai coffeepreneur kan tadi dia cukup menjelaskan ya, maksudnya apa yang perlu dilakukan gitu kan terhadap memperbaiki sistem ke petani juga yang lebih ke sehat gitu. Kita sebagai coffee enthusiast gitu kan, what can we do ya Mas, maksudnya supaya bisa ngebantu lah, kontribut untuk membuat sistem yang lebih sehat gitu. Nomor 1, belilah terus dari lokal sih sebenarnya Ki, karena itu yang akan membuat kita pada akhirnya kita punya cash flow yang bagus, yang pada akhirnya kita bisa belanja ke petani kan. Nah, semakin brand lokal ini terus-terusan didukung, kan brand lokal ini pun pada akhirnya bisa berkembang juga. Mungkin dari 1 cabang menjadi 2, dari 2 menjadi 3, karena teman-teman semua ya belanja di lokal. Sebenarnya itu sih, itu sama juga mungkin lebih concern ya Ki ya, mungkin mulai mencari mana sih brand lokal yang memang mensupport petani langsung, atau enggak memang bertanggung jawab terhadap brand dan lingkungannya. Mulai memilah-milih juga sih. Tanya sama mereka kira-kira apa nextnya, atau misalkan paling mudah kalian menemukan misalkan ya mungkin ada cups atau apa yang lebih sustainable lagi, forward lah ke kita, karena kan sekarang banyak banget brand itu yang memang adminnya tuh cukup aktif ya. Ya kasihlah kita juga, seeding lah kita informasi-informasi terhadap kegiatan di luar sana yang mungkin luput dari kita juga gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin itu sih, saling bantu dan concern sama brand lokal yang memang kalian support. Mas, oke, kita masuk ke topik yang sebuah kegelisahan ya awalnya terjadinya episode ini gitu kan. Yaitu masalah isu yang aku baca di lumayan sebenarnya banyak digaungkan ya di beberapa artikel gitu kan, bahwa tahun 2050 kopi Arabica atau dan berbagai spesies kopi, hampir 50% lebih kopi lainnya itu bakal punah gitu kan. Katanya begitu menurut ilmiah. Kalau misalnya kita tidak bisa menurunkan berapa derajat gitu targetnya gitu kan. Mas ketika membaca itu apa Mas? Respon Mas pertama gitu, ketika tahu fakta itu? Pertanyaan tadi, kopi akan punah di tahun 2050. Ada sisi dari diri gue yang nggak terlalu khawatir, tapi bohong kalau dibilang tidak khawatir juga, karena by perhitungan 2050 itu kan ya gue pribadi belum tua-tua amat nih Ki. Jadi kayaknya gue masih kena nih gitu loh. Aku masih kena nih. Tapi oke, dari sisi aku khawatirnya dulu ya Ki. Khawatirnya kamu sekarang nih by data itu, kopi itu adalah industri dengan perputaran uang kurang lebih 224 billion US dollar. Oh wow, that's a lot. Betul. Jadi kan kebayang ada berapa kepala keluarga yang makan dari industri sebesar itu kan. Bilang deh setengahnya. Berarti setengah dari situ akan kehilangan mata pencaharian dari kopi. So it's a bit concerning menurut aku dari part itunya. Lalu kalau memang sampai kopi aja itu punah, tidak bisa tumbuh, ada berapa juta orang yang akan terpengaruh dengan kopi itu punah gitu loh. Kebayang nggak sih kopi itu nggak bisa lagi tumbuh karena kepanasan global warming ini gitu loh. Jadi kan di luar kopinya itu hilang, mungkin flora fauna yang lain pun mati juga gitu loh. Jadi sebenarnya anak cucu kita dan kita pun di 2050 nanti bentuk bumi ini tuh kayak gimana sih? Kan orang karena kita nggak bisa foreseen the future kan, ngebuat lo agak takut juga kan gitu loh. Nah tapi ada juga di satu sisi yang menurut aku nggak terlalu concern juga gitu loh, karena sebenarnya there's a way juga untuk menyelamatkan spesies ini gitu loh. Tapi sebelumnya intermezzo, kenapa sih yang disebut tuh Arabica yang paling mungkin punah? Karena Arabica itu adalah
jenis kopi yang cukup lemah sama hama. Kenapa ditanam itu di ketinggian 1000 ke atas? Karena kan dengan dalih kan 1000 ke atas itu harusnya jauh lebih dingin, sehingga tuh beberapa hama tuh tidak bisa menyerang mereka gitu loh, spesies Arabica ini gitu loh. Dan mereka tuh ya butuh kelembaban itu yang dibentuk oleh climate sekitarnya kan. Jadi gitu tuh. Nah, yang concerning lagi nih sebenarnya adalah banyak banget nih bilang, gampang kok kalau misalkan memang di ketinggian 1000, 1200 sudah nggak bisa, ya kita naik aja terus. Kan di atas tuh masih akan dingin juga kan. Loh, tapi kan sebenarnya tidak seperti itu dunia ini bekerja kan. Kan bagaimanapun yang paling atas dari gunung ini kan yang paling sakral dan yang paling banyak mikrobanya kan. Kalau kamu mengganggu mereka, karena kan gunung itu kan terbagi 3 kan. Aku lupa deh ini nih salah satu ilmu dari Pak Eko juga, bahwa gunung itu terbagi 3. Yang paling atas itu adalah nomor 1, paling atas itu tidak boleh diganggu. Yang kedua itu adalah area mikroba dan juga beberapa fauna di situ. Lalu yang di tempat kita ini, yang ketiga ini baru yang memang boleh kita bercocok tanam di situ. Yang gitu boleh kita garap. Yang boleh kita garap. Dan kita tuh nggak boleh, kalau kita naik ke atas pasti akan ada ekosistem yang terganggu. Makin atas lagi, ekosistem di atas hancur. Kamu kebayang nggak, semakin ke bawahnya pasti akan makin hancur gitu loh. Dari sisi air pasti akan tidak baik. Mungkin juga ya aku nggak tahu lah katastrofi apa yang bisa terjadi kalau kita melanggar itu semua gitu loh, tatanan itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh tuh kita makin naik. Sebenarnya sudah ada satu penelitian yang memang dilakukan oleh teman-teman di Classic Beans gitu loh. Jadi mereka ini start 2000, kalau aku nggak salah 2020 awal apa 19 akhir, mereka ini nanem, Ki. Mereka ini bikin hutan. Di ketinggian 780 mdpl. Oh wow, oke. Di mana mereka bikin hutan, Ki, di situ. Jadi mereka tumbuhin semua pohon-pohon yang bisa achieve humidity sekian, rindangnya sekian. Mereka tuh udah mengkalkulasikan semua. Dan di tengah-tengahnya setelah, aku lupa deh, setelah 3 tahun jalan, mereka udah dapat height yang mereka tuju, baru di situ mereka mulai menanam kopi. Tiba-tiba tahun ini ternyata kopi Arabicanya tumbuh, Ki. Di ketinggian segitu, 780. Yang harusnya kalau ditanam di ketinggian segitu, harusnya pasti mati karena hama. Tapi karena memang mereka dikelilingi, mereka bikin hutan, ternyata bisa berhasil, Ki. Even gini, zaman Belanda, waktu Belanda itu datang ke sini, mereka nanam Arabica pertama, kalau aku nggak salah itu di Batavia, di Jakarta lah ya, di Tangerang, mati semua, Ki. Nggak ada yang berhasil. Makanya kalau mungkin kamu teman-teman bisa Google juga, ada satu line khusus dari Batavia itu ke Garut. Akhirnya dari sini ditanamnya itu di Garut. Nah, waktu di Garut, karena ketinggian Garut itu kalau aku nggak salah 1200 sampai 1300, di sana Arabicanya tumbuh dengan baik, gitu loh. Nah, pada saat itu kan belum ada polusi, pasti udara pun belum sepanas sekarang. Itu aja di daerah sini mati gitu loh, apalagi sekarang. Nah, tapi ternyata karena Classic Beans melakukan riset, lalu juga pastinya kan baca-baca dari jurnal-jurnal mana di dunia ini, akhirnya mereka sudah berhasil. Dan kopinya alhamdulillah aku udah pegang nih, Ki, sekarang. Aku udah roasting kemarin. Sebenarnya ini salah satu jawaban untuk menanggulangi kepunahan kopi, satu tentu, dan mungkin climate change gitu loh. Kenapa waktu itu aku jadi salah satu pembicara di COP28, itu aku bilang bahwa coffee might be the answer for climate change. Itu loh, Ki. Jadi kamu bayangin kalau kan biasanya mungkin di ketinggian 700 itu lumayan gundul mungkin ya. Tapi kalau kamu benar-benar bisa ngebuat perkebunan kopi di dalam hutan-hutan kecil ini, kebayang nggak kita tuh sebenarnya punya
chance untuk ngedinginin lagi, at least mungkin kita belum bilang dunia deh, tapi at least area kita gitu. Itu kita bisa loh contributing itu loh. Makanya dari itu aku selalu, ya mungkin Kiki akhir-akhir ini suka lihat kalau aku pakai kaos aku suka ngomong coffee for a nicer world. Jadi aku nggak mau bilang better, karena buat aku better itu sesuatu yang sangat krusial gitu loh. Nicer aja. Jadi dengan kalian minum kopi, kalian mensupport ya aku atau enggak teman-teman di Hillier untuk beli kopinya mereka. Pada akhirnya karena kita melakukan small nice thing, bisa make something better gitu. Jadi itu aja sih Ki, aku kayak enggak, there's still hope in this world gitu loh. Jadi bukan dunia ini hopeless lagi, enggak sih menurut aku. Masih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi memang kalau ingin merasakan mau merasakan hasilnya, memang harus dilakukan secara global bareng-bareng gitu loh. Tapi in a way juga sebenarnya narasi kopi itu yang mengkonekkan kita sebagai manusia. Maksudnya di all over the world, kopi connecting us gitu. Walaupun kita mungkin terbatas dengan culture ataupun bahasa, iya. But coffee can break that boundaries gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi entry point ya untuk mengasukkan message itu gitu ya. Makanya kan sebenarnya zaman gini, menurut aku kopi itu adalah salah satu tiang sosial juga Ki. Jadi mungkin kamu tahu zaman pemerintahan mana ya? Ottoman ya kalau nggak salah ya. Kopi itu kan kafe pada saat itu dibubarin Ki. Karena kan di kafe itu terjadi pergerakan-pergerakan sosial, pergerakan-pergerakan untuk melawan kekaisaran kan. Pada akhirnya wah ini bahaya nih kafe. Akhirnya dibubarin kafe. Begitupun di Inggris kalau aku nggak salah, kafe itu memang tempatnya para pemikir-pemikir ulung di dunia, para scholar-scholar itu ya untuk berkumpul dan ngomongin ide-ide besar. Membuat revolusi. Betul, itu dia Ki. Jadi ya kopi itu it's a social thing sih. Kopi itu can be very powerful, can be deceiving also maybe gitu. Tapi ya itu dia, kopi itu can do so much lah. Aku berpikirnya bagaimana caranya membuat isu tentang lingkungan itu fun. Karena setiap kita ngomong isu lingkungan, orang udah nggak mau tahu, nggak mau denger. Berat banget, intimidatif, ngebuat orang stres, ngebuat orang ya udah terus harus gimana? Ya elah kalau cuman gue yang ngelakuin nggak akan kemana-mana juga gitu loh. Wah, jadi aku merasa aku punya challenge di situ Ki. Akhirnya aku memutuskan sangat simple. Kalau di mana kafe-kafe lain itu kalian belanja 10 cup kopi, kalian dapat gratis satu gelas kopi yang ke-11-nya. Aku dirubah. Kalian beli 10 cup kopi, kalian akan menanam ataupun mengadopsi satu pohon di Indonesia. Jadi aku tetap berkontribusi terhadap tanah air juga gitu loh. Even though aku bukanya di luar negeri. As simple as that Ki, nggak ada yang lain. Jadi misalkan Kiki datang ke Heyo setiap hari selama 10 kali, beli 10 cup, eventually kamu akan dapat certification of appreciation, dan kamu pun bisa nge-track pohon kamu tuh udah sebesar apa. Pohon kamu tuh sudah bisa bisa menyerap karbon berapa. Pohon kamu tuh tingginya udah, hal-hal semacam itu tuh kamu bisa tahu gitu loh. Jadi kamu akan merasa good about yourself karena dengan gue beli kopi dari Heyo, ternyata gue contributing sesuatu ya sama alam ini gitu loh. Gue menanam pohon atau gue mengadopsi pohon. Kebayang nggak di Belanda itu satu hari orang beli kopi itu 3 kali minimal 2 kali, tapi biasanya tuh 3 kali, pagi, siang, sama sore sebelum pulang. Jadi betapa cepatnya mereka bisa punya banyak pohon sebenarnya dengan belanja kopi itu gitu loh. Dan kalau ditanya emangnya nguntungin, profit margin tetap kita jaga pasti. Tapi kalau ditanya
bagaimana profitability-nya, memang kita nge-cut profitability kita. Karena menurut aku dan semua partner-partner aku pun ngerasa gak apa-apa kita dapat sekian gitu, sekian amount. Tapi ada greater goods yang bisa kita pursue dengan ini semua gitu. Dengan certain amount itu, tapi greater goods-nya tuh jauh lebih besar, even greater than ourselves. Kenapa nggak kita pursue itu? Kenapa nggak kita ngerasa nggak kok profit segini cukup gitu loh. Itu loh, pengambilan profit untuk penanaman pohon itu menurut kita necessary things. Kita tanam durian, kita tanam alpukat, kita tanam pete, kita tanam jengkol. Wah, diverse banget ya Mas itu. cukup diverse. Dan semua hasil dari situ boleh diambil oleh masyarakat. Kita nggak klaim itu. So, social responsibility to the community di situnya pun terjaga, hopefully. Profit dan sukses itu memang possible banget ya sebenarnya. Possible, Ki. Asal itu kita nggak serakah. Karena ada pepatah di Sunda gini, Ki. Gimana Aku lupa exact words-nya seperti apa, tapi bahasa Indonesia gini. Sebelum kamu mau mulai sesuatu, mulai bisnis, bangun rumah, masuk kerja baru, kamu lebih baik untuk menanam pohon dulu. Jadi give back to the earth first, then the universe will give you something lah. Jadi lo give back dulu deh. Itu kan sebenarnya salah satu ini juga kan. Pokoknya sedekah aja dulu. Pasti nanti akan ada dari mana. Nggak akan habis lah gitu lah istilahnya. Akar keserakahan ini kan sebenarnya yang juga yang kita tarik keluar kemanapun, bidang apapun, sebenarnya serakah lah yang membuat dunia ini rusak gitu kan. Akhirnya terjadinya perubahan iklim dan segala hal gitu kan. Dan untuk supaya kita tidak serakah kan kita harus mengenal kata cukup gitu kan. Dan aku ini pertanyaan yang selalu aku tanya dan penutup. Apa arti cukup bagi seorang Mas Rinaldi? Cukup itu mungkin kayak kopi. Kalau dikonsumsinya pas, itu akan menyehatkan. Tapi kalau dikonsumsinya berlebihan, akan menimbulkan GERD. Siap. Oke. Mungkin itu. Tapi ya enggak sih, cukup tuh mungkin banyak hal juga ya, Ki. Kayak misalkan kamu mau bahagia, ya bahagia secukupnya. Kamu mau marah, marah secukupnya. Dan ini pun sebenarnya hal-hal yang baru juga aku mulai dalami, ya mungkin baru 1 tahun terakhir lah, Ki. Dari banyak teman-teman dan banyak juga guru-guru tentang holistic medicine juga ya, bahwa ya you have to feel content enough. Kalau kita udah tahu, at least buat aku ya kita at least harus lebih mengenal diri dan know when to stop. Itu hal yang paling sulit even buat diri aku sendiri gitu loh. Terkadang bagaimanapun kan manusia itu selalu di-clouded oleh hawa nafsu kan. Nah, gimana cara ngebatasin itu menurut aku itu harus belajar setiap hari sih. Gitu sih. Dialog dengan Mas Aldi membuat saya sadar bahwa profit dan sustainable bisa hidup berdampingan secara nyata. Di era percepatan sekarang, sering sekali kita mengglorifikasi kata sukses sehingga kata tersebut kehilangan maknanya dan berakhir dengan keserakahan, yang pada akhirnya termanifestasi dengan situasi alam kita saat ini. Tetapi apakah kita harus terjebak dengan narasi tersebut selamanya, di mana kita harus memilih untung atau keberlanjutan? Mungkin seperti kata Mas Aldi, kunci usaha yang seimbang adalah menyadari kapan kita harus memberi balik dari apa yang kita ambil. Dan juga menghidupkan rasa tulus untuk setiap pilihan kita agar memberi dampak baik terhadap manusia dan juga alam. Tetapi yang paling terpenting, merenungkan kembali rasa cukup agar cangkir kopi kita terisi dengan penuh sesuai kadarnya tanpa harus tumpah. Mas Aldi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ki. Di episode ini. Terima kasih banyak udah ngundang. Tadi quotes-nya tadi lumayan menarik sih soalnya. Oke teman-teman, itu saja untuk episode hari ini. Mungkin teman-teman kalau ingin mencoba dua kopi bisa langsung datang yang di Cipete ya Mas ya? Ada Cipete, ada Bintaro, ada Tebet, sama ada di Kuningan juga. Ya, dan
kalau teman-teman juga ingin melihat progres Heyo Coffee yang sekarang menjadi project utamanya Mas Ya. Aldi, bisa langsung ke Instagramnya Heyo Coffee ya. Heyo Coffee, betul. Heyo Coffee untuk melihat progres dan storytelling yang akan Yes. kita lihat ke depannya nanti Ya. dengan ini. Thank you. Oke semua, terima kasih. Terima and kasih. see you on the next episode.